Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Reaksi kesetimbangan berikut, NaHCO3 solid, kesetimbangan membentuk NaCO3 solid, ditambah H2O gas, ditambah CO2 gas, dengan delta H kurang dari 0. Nah, gas karbon dioksida akan bertambah jika titik-titik-titik. Jadi di sini kita punya reaksi kesetimbangan. Nah, ciri reaksi kesetimbangan itu apa? Di sini ada tanda panah bolak-balik ya. Terus ada harga delta H yang kurang dari 0 atau dia itu nilainya negatif. Berarti ini menunjukkan bahwa reaksi pembentukan gas CO2 adalah reaksi exotherm atau reaksi pelepasan kalor. Nah, bagaimana untuk mendapatkan atau agar gas karbon dioksidanya itu bertambah? Kalau bertambah berarti kan reaksinya harus bergeser ke kanan ya, ke arah produk gitu, ke arah produk. Nah, jadi supaya reaksi bergeser ke arah produk itu harus seperti apa? Nah, di sini berarti adik-adik perlu mengingat kembali apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ya. Jadi kita ingat lagi faktor-faktor pergeseran kesetimbangan. Nah, ini dikemukakan oleh asas Le Chatelier ya. Kesetimbangan. Oke, pelan-pelan ya adik-adik sambil kakak tulis dulu. Nah, pertama faktor yang mempengaruhi pergeseran adalah konsentrasi atau molaritas. Molaritas suatu zat itu akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Kalau misalkan kita memperbesar konsentrasi, maka reaksinya atau kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah lawan. Ya, kalau kita memperbesar suatu zat, misalkan kita memperbesar reaktan, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah produk seperti itu. Kalau konsentrasinya diperkecil, maka dia akan geser ke arah dirinya sendiri gitu ya, ke arah dirinya. Kakak tulis ke arah dirinya. Oke, yang kedua itu ada faktor volume dan tekanan. Nah, di mana prinsipnya itu volume berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi kalau misalkan kita memperbesar volume, itu artinya kita sedang memperkecil tekanan. Nah, berarti ini reaksinya akan geser ke jumlah mol yang besar. Nah, jumlah mol itu ditandai dengan apa? Koefisien zat yang lebih besar di sebelah kanan atau kiri gitu ya. Nah, sebaliknya kalau volume kita perkecil artinya kita sedang memperbesar tekanan. Maka reaksinya akan geser ke jumlah mol yang kecil. Jadi dia itu sebanding dengan volumenya atau yang koefisiennya kecil. Nah, berarti di sini zat yang seperti apa yang koefisiennya boleh dihitung adalah zat yang koefisiennya adalah koefisien zat yang fasanya gas dan aquos ya. Jadi untuk solid dan liquid itu tidak dihitung. Yang ketiga itu ada suhu atau temperatur. Nah, kalau misalkan kita memperbesar temperatur, maka kesetimbangan akan geser ke arah reaksi endoterm, ke reaksi endoterm ya. Kalau misalkan suhunya kita naikkan, sementara kalau suhunya kita turunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi exotherm. Seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi kita cek nih dari opsi 1, sistem didinginkan. Nah, apa sih maksudnya didinginkan? Didinginkan berarti kan suhunya turun. Nah, ketika kita menurunkan suhu, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi exotherm. Benar ya? Ini kan reaksi pembentukan CO2-nya itu melepaskan kalor, berarti reaksinya exotherm. Maka jawaban opsi 1 itu benar. Nah, kalau 1 benar, itu pasti 3 benar, karena 1 selalu diiringi dengan opsi 3. Jadi kalian nggak usah cek yang nomor 3-nya. Kita cek yang nomor 2. Uap air dikeluarkan dari sistem. Nah, kita lihat uap air itu posisinya ada di produk. Ketika konsentrasinya diperkecil, nah ini ya faktor konsentrasi. Ketika konsentrasinya diperkecil, maka dia akan geser ke arah dirinya sendiri, otomatis ke arah pembentukan CO2. Maka yang opsi 2 juga bisa. Opsi 4, tekanan sistem itu diperkecil. Nah, kalau tekanan diperkecil artinya volumenya sedang diperbesar, maka dia akan geser ke jumlah mol yang besar.
Kita cek di sebelah kiri, ternyata fasanya solid, jadi koefisien tidak berpengaruh. Sementara yang di kanan ada dua zat yang fasanya gas, berarti dia jumlah molnya lebih besar. Maka yang nomor 4 juga benar gitu ya. Jadi semua opsi dari 1 sampai 4 ternyata benar. Di sini dia akan memperbesar konsentrasi gas karbon dioksida gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Seperti itu adik-adik. Untuk menjawab soal kesetimbangan kimia itu kalian pahami dulu konsepnya dan perbanyak latihannya. Kenapa? Karena yang materi tentang kesetimbangan ini biasanya variatif, selain ada konsep juga ada hitungannya. Tetap semangat untuk berlatih. Kita lanjut ke soal berikutnya.